Oke, kembali lagi bersama saya Alvires dalam program Dewa Sihir Agensi. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan kepada Anda. Sedikit pengetahuan yang saya berikan kepada Anda ini berkaitan dengan sihir dan air. Nah, sederhananya seperti ini. Banyak sekali saat ini yang mengatakan bahwa sihir adalah ajaran sesat, ajaran yang bersekutu dengan setan, dengan iblis, dan lain sebagainya. Saya berani mengatakan bahwa mereka belum belajar sihir yang sesungguhnya, belum mengetahui apa itu sihir, melainkan hanya mendengar sihir dari cerita-cerita masyarakat pada umumnya, turun-temurun dari dongeng, dari cerita-cerita spiritual, dari cerita-cerita agama, belum mengetahui sihir yang sesungguhnya. Lalu apa itu sihir? Kita lupakan dulu, karena kita tidak akan membahas sihir di sini. Saya akan berbagi tips untuk Anda. Bagaimana air dapat dipengaruhi dengan energi positif atau energi negatif, baik atau buruk, positif, negatif. Sebelumnya saya akan kembali membahas ini. Cara menggunakan air. Dulu pernah ada sebuah penelitian yang dilakukan Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Beliau melakukan eksperimen yang sangat sederhana tapi sangat menarik dengan menggunakan air. Eksperimen yang beliau lakukan sangat sederhana sekali. Menggunakan air. Jadi kita sebut saja ada dua gelas air, ada gelas A dan gelas B. Gelas A tiap hari diberikan pujian-pujian yang positif, doa-doa yang positif, doa-doa yang baik, dan disimpan di tempat ibadah. Sedangkan gelas B itu disimpan di tempat yang tiap hari penuh dengan caci makian, bentrok rumah tangga, dan lain sebagainya. Begitu banyak kebencian dan lain sebagainya. Tahukah apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, beberapa waktu ke depan, air A dicek, kristalnya, molekul-molekulnya berubah menjadi jernih dan sangat jernih sekali. Sedangkan gelas B berisi air yang berisi di gelas B itu molekulnya hancur, keruh, kotor. Berita baik dan berita buruknya adalah 80% dari tubuh manusia terdiri dari air. Jika dengan kata-kata positif atau kata-kata negatif dapat mempengaruhi kristal air, Anda tahu apa yang terjadi di dalam diri Anda jika setiap hari Anda mendengarkan pujian-pujian, doa-doa yang baik, atau Anda mendengarkan caci maki. Sekali lagi, 80%, kurang lebih dari 80% tubuh manusia terdiri dari air. Nah, saya akan mengajarkan kepada Anda sebuah eksperimen sederhana. Kita sebut ini sihir, karena sihir adalah sesuatu yang berhubungan dengan keajaiban. Sihir menggunakan tomat dan air. Saya tidak mengharapkan ini berhasil untuk Anda. Sekali lagi, saya tidak mengharapkan ini berhasil untuk Anda, tetapi tidak ada salahnya Anda coba. Karena demi Tuhan apapun, saya sudah melakukan eksperimen ini berulang-ulang dan selalu berhasil. Jika Anda gagal, mungkin keyakinan Anda tidak sama dengan saya. Atau mungkin jika Anda gagal, mungkin kualitas air Anda berbeda dengan kualitas air yang saya gunakan. Tapi bukan cuma saya yang berhasil, ada beberapa teman saya yang saya minta untuk melakukan eksperimen ini dan hampir keseluruhannya berhasil. Oke, sederhana seperti ini. Dahulu saya pernah belajar Reiki. Dalam tradisi Reiki tersebut, bagaimana kita menggunakan tomat lalu ditransferkan energi positif pada tomat, dan itu membuat tomatnya menjadi lebih tahan lama atau lebih awet. Tapi saya tidak akan menggunakan itu. Kita tidak perlu energi-energi yang gitu. Yang kita perlukan di sini hanyalah air. Kenapa saya menggunakan air? Sebenarnya banyak sekali rahasia yang terkandung dalam air ini. Selain di luar dari penelitian Dr. Emoto itu sendiri, di luar dari Dr. Emoto, Masaru Emoto itu sendiri, sebenarnya ada banyak sekali rahasia tersimpan dalam air yang belum kita ketahui. Air bukan sekedar untuk diminum saja, bukan untuk sekedar mandi saja, tapi banyak sekali rahasia di balik air ini. Oke, kita lupakan. Lain kali saya akan membahas. Saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana caranya. Siapkan 2 tomat dan 2 gelas. Biar lebih mudah untuk Anda berikan label A dan label B. Label A dan label B. Menggunakan spidol atau apapun lah. Label A dan label B. Menggunakan 2 buah tomat. Ingat, tomat yang Anda pergunakan, kesegarannya harus sama. Jadi kesegarannya harus sama, jangan ada yang sudah agak layu satunya dan satunya masih segar. Caranya adalah seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, jika Dr. Emoto menggunakan doa-doa dan maki-makian untuk menguji air, saya menggunakan ini dengan musik.
Jadi musik-musik yang positif seperti instrumen-instrumen yang menenangkan, klasik dan lain sebagainya, yang tenang, yang damai, itu juga dapat mempengaruhi kristal air. Tapi saya tidak memiliki alat untuk meneliti kristal airnya, jadi saya menggunakan tomat. Sedangkan gelas B, saya masukkan tomat, lalu tiap hari selama 1 minggu saya putarkan musik-musik dangdut yang mesum, yang cabul, liriknya tidak berguna itu, musik-musik yang keras seperti hardcore dan lain sebagainya, underground, musik-musik keras hard dengan distorsi yang keras. Dalam 1 minggu, tomat yang saya masukkan di gelas B itu layu, sedangkan gelas A tetap, Anda tahu, tetap segar. Caranya seperti ini. Anda bisa menambahkan dengan teori Dr. Emoto dan juga menambahkan dengan teori saya menggunakan musik. Sekali lagi, jika ini tidak berhasil untuk Anda, ada banyak faktor. Pertama, mungkin keyakinan Anda tidak seperti saya. Dan yang kedua, kemungkinan kualitas air yang Anda pergunakan berbeda dengan saya. Tetapi tidak ada salahnya untuk Anda coba. Karena jika Anda berhasil, Anda akan menjelaskan apa yang akan terjadi. Oke, sederhana. Siapkan 2 buah tomat. Masukkan tomatnya di dalam gelas. Masukkan tomatnya di dalam gelas. Kita sebut ini sebagai gelas A dan satu lagi sebagai gelas B. Simpan di tempat yang berjauhan. Mungkin satu di ruang tamu Anda, satu di dapur Anda, satu di kamar Anda, yang pastinya berjauhan. Selama 1 minggu, simpan gelasnya. Putarkan musik-musik instrumen yang tenang, damai, seperti Mozart, seperti Beethoven, seperti Kitaro. Musik-musik damai, musik-musik yang rileks, musik-musik yang menenangkan, musik-musik yang mendatangkan inspirasi. Tiap hari selama 1 minggu, kapanpun Anda memiliki kesempatan. Jadi tidak harus diputar tiap hari, tapi kapanpun Anda memiliki kesempatan. Jika Anda memiliki kesempatan lebih, Anda bisa memberikan pujian-pujian positif. Tentunya dengan emosional yang positif juga, seperti aku mencintai, aku menyayangimu dan lain sebagainya. Kata-kata yang positif. Dan gelas B, tiap hari Anda putarkan musik-musik dangdut seperti yang lirik-liriknya cabur, musik-musik underground yang distorsinya keras dan lain sebagainya. Pokoknya musik-musik yang benar-benar merusak. Putar selama 1 minggu. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisikan juga kata-kata yang penuh makian seperti binatang, setan, anjing dan lain sebagainya. Selama 1 minggu, Anda bisa melihatnya dalam 1 minggu apa yang terjadi. Gelas A, tomat yang ada di dalamnya mungkin akan layu, tetapi tidak terlalu layu. Atau kemungkinan akan tetap sama segar jika Anda memancarkan energi yang besar. Mungkin tiap hari Anda putarkan musik di situ. Sedangkan Anda bisa lihat gelas B, Anda bisa lihat gelas B. Apa yang terjadi dengan tomatnya? Jika ini berhasil untuk Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa 80% di dalam diri Anda adalah air. Jika Anda mendengarkan musik-musik yang baik, tentunya nasib di dalam organ di dalam diri Anda sama nasibnya seperti tomat yang ada di gelas A. Jika Anda mendengarkan musik-musik yang merusak, nasib organ-organ di dalam diri Anda, bukan hanya organ Anda, tapi mental Anda, jiwa Anda, spiritual Anda, pikiran Anda, akan sama persis jadinya seperti tomat yang ada di gelas B. Anda sudah tahu apa maksudnya? Jika Anda berhasil. Jika Anda tidak berhasil, Anda bisa mengambil kesimpulan mungkin kualitas air Anda yang tidak sama dengan air yang saya pergunakan. Tapi saran saya, jika Anda ingin benar-benar serius mempraktekkan ini, Anda beli air yang equil mungkin, yang mahal. Tapi jika tidak memiliki, bukan tidak memiliki uang, bukan tapi mungkin Anda tidak ingin mengeluarkan uang Anda sebanyak itu di air ini. Anda bisa beli dengan merek-merek yang seperti Aqua mungkin, 2 botol, buka. Ingat, gelas yang sama persis, air yang sama, tomat yang hampir sama kesegarannya. Berikan label A dan label B. Masukkan tomatnya di gelas A. Gelas A tiap hari putarkan musik-musik relaksasi, musik-musik yang menenangkan seperti Beethoven, Mozart dan lain-lainnya. Kitaro. Sedangkan musik B, gelas B, Anda perdengarkan musik-musik cabul, lirik-lirik yang tidak berguna yang hanya merusak mental. Perhatikan dalam 1 minggu. Jika Anda sempat, tiap hari bisik-bisikan kata-kata positif di gelas A dan kata-kata negatif di gelas B. Sekali lagi, jika ini berhasil, Anda bisa menarik kesimpulan bahwa 80% dalam diri Anda adalah air. Jika
jika Anda mendengarkan musik-musik positif, itulah yang terjadi dalam diri Anda. Jika Anda mendengarkan musik-musik yang merusak, itu juga yang akan terjadi dalam diri Anda. Ini adalah sihir. Ulang. Anda bisa mencoba 1 minggu. Jika Anda berhasil, selamat. Saya ucapkan jika Anda gagal, teruslah mencoba dan perhatikan kualitas air Anda, kualitas tomat Anda, dan kualitas lingkungan di mana Anda simpan. Jangan Anda berikan gelas A di tempat-tempat yang kotor, simpan di tempat-tempat yang bersih. Begitupun dengan gelas B, harus disimpan di tempat-tempat yang bersih juga. Jangan disimpan di tempat yang penuh lalat kotoran, karena jika Anda simpan di situ, kemungkinan saja bahwa tomat tersebut rusak bukan karena sugesti negatif, melainkan adanya organisme-organisme yang negatif di situ, yang kotor, membawa penyakit dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah mudah percaya dengan apapun yang belum Anda praktekkan. Jadi saya minta Anda jangan pakai teori ini jika Anda belum mempraktekannya. Selama 1 minggu, Anda bisa menghubungi saya via inbox secara pribadi apa yang terjadi, apa hasil dari eksperimen Anda ini. Anda tahu di mana FB saya, Albi Reis, atau di Albi Reis Dewa Sihir. Selamat praktek.